Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Mas. Salam sejahtera untuk kita semua ya, Bapak-bapak. Selamat pagi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita ya pada pagi hari ini dengan sehat sentosa ya, semoga Bapak-bapak sekalian. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan dulu gitu ya Bapak, karena kan ini pertama kali kita bertemu gitu kan. Diawali dari saya, perkenalkan saya Muhammad Zaki Afif Zainur Rahman, panggil saja Zaki, Mas Zaki atau monggo bebas Bapak sekalian. Di sini saya menjadi fasilitator gitu, atau moderator yang akan membersamai kelompok kita selama seluruh sesi konseling kita nanti. Usia saya 36 tahun dan saya adalah seorang psikolog di Biro Psikologi Akiwi. Ya, kemudian boleh kita langsung mulai ya. Kita secara bergantian Bapak-bapak sekalian akan memperkenalkan diri. Ya, silahkan. Oh iya, perkenalkan semuanya, saya Jono Suroso, biasa dipanggil Jono, umur 75 tahun, pekerjaan petani, Mas. Petani. Diri. Nama saya Pradana Putra. Saya berumur 70 tahun dan pekerjaan saya adalah seorang pengusaha. Saya Siswanto, umur 71 tahun. Saya tidak bekerja. Perkenalkan Mas, nama saya Isman Sudisman. Usia saya 80 tahun. Saya udah nggak kerja, tapi dulu saya jadi kuli sama petani. Oh Sekian. iya, baik, depan kita akan bersama di sini begitu kan. Dan begitu pula untuk 8 sesi berikutnya ya Bapak, sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam persetujuan dan juga beberapa kampanye yang kami sampaikan begitu kan. Kita akan di sini selama 8 sesi. Dan sebelum itu perkenankan saya untuk memberikan sedikit gambaran begitu mengenai apa saja yang akan kita lalui sepanjang kita berproses di dalam kelompok berbagi ini. Nah, seperti yang sudah Bapak ketahui, ini adalah sebuah kelompok berbagi, kelompok dukungan gitu. Yang nantinya ketika Bapak-bapak nanti sudah siap, jikalau sudah siap gitu, saya dan para bapak di sini akan saling berbagi gitu kan, mengenai keresahan-keresahan masing-masing, permasalahan-permasalahan yang dimiliki, ataupun segala apapun yang dapat Bapak-bapak dan saya ceritakan begitu kan. Dan nantinya saya dan para bapak yang lain akan dengan senang hati mendengarkan keresahan apapun yang bapak-bapak miliki. Oke. Nah, mungkin memang hal yang wajar ya dan biasa gitu untuk kita merasa tidak nyaman berbagi kepada orang lain yang baru pertama kali bertemu. Dan meskipun saya sendiri tidak bisa memprediksi dan memperkirakan ya bagaimana proses kelompok kita nanti akan berjalan gitu kan, karena kan nanti akan sangat tergantung dengan dinamika bapak-bapak sekalian dan saya sendiri, dan bagaimana bapak-bapak di sini akan merasakan dampaknya. Tapi saya tahu gitu berdasarkan pengalaman orang-orang sebelumnya gitu kan yang mengikuti konseling serupa, seiring berjalannya waktu setelah para peserta konseling dan kelompok ini saling berbicara, saling bercerita, mereka pada akhirnya merasa nyaman dengan satu sama lain dan menemukan sebuah tempat yang aman untuk membagikan apapun yang ingin dibagikan. Nah, harapan kita adalah untuk sampai ke tahap yang sama juga begitu, walaupun memang saya tidak bisa memprediksi ataupun menjamin hal tersebut. Kita dapat usahakan bersama-sama begitu ya Bapak-bapak sekalian. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu kan, untuk memastikan tercapainya hal tersebut dan untuk agar supaya bapak-bapak di sini sama-sama merasa nyaman dan aman untuk berbagi, tentunya kita perlu menyepakati beberapa aturan atau beberapa hal gitu ya yang untuk membatasi apa saja yang dapat kita lakukan di dalam kelompok ini begitu ya Bapak-bapak ya. Misalnya nih, saya berikan contoh. Yang pertama seperti yang sudah disebutkan di dalam persetujuan, karena nantinya yang kita harapkan adalah banyaknya cerita yang muncul selama proses kita nanti. Banyak diantaranya juga sangat pribadi gitu kan di antara cerita-cerita tersebut. Nah, mari kita sepakati bahwa semua yang berada dalam kelompok ini, cerita-cerita, keluhan-keluhan, keresahan-keresahan,
dan apapun itu yang bapak-bapak nanti bagikan tetap terjaga hanya di dalam kelompok ini. Begitu ya Bapak ya. Jadi ini adalah sebuah aturan kerahasiaan yang akan kita sepakati dan kita jaga selama 8 sesi dan seterusnya begitu. Ini saya ingin melempar pertanyaan lagi kepada Bapak-bapak sekalian mengenai kabar akhir-akhir ini, apa yang Bapak-bapak akhir-akhir ini rasakan, apa yang Bapak-bapak akhir-akhir ini Bapak-bapak pikirkan, dan apa saja aktivitas keseharian Bapak-bapak akhir-akhir ini. Boleh mungkin salah satu ada yang ingin berbagi terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Mungkin saya Mas ya. Oh boleh, monggo. Silahkan Pak Jono, silahkan berbagi. Ya mungkin terkait aktivitas ya di umur yang sudah tua kayak saya 75 tahun udah nggak kuat ya buat bertani lagi. Jadi cuma sendirian di rumah bareng ada pembantu ya yang temenin di rumah, asisten rumah tangga buat ngurusin sana sini. Karena apa ya, banyak kebutuhan, udah tua juga, tambah kemarin 4 bulan lalu ya habis kecelakaan ya bareng istri tercinta, tapi ya istri tercinta sudah lebih dulu mendahului saya. Jadi ya rasanya sepi Mas di rumah, nggak ada ya, cuma ditemani sama pembantu. Sama ya ini nggak bisa ngapa-ngapain soalnya kan kakinya ada kecacatan fisik, kakinya nggak bisa jalan sekarang. Ya seperti itulah Mas kehidupan orang tua ya, tinggal tunggu mati Mas. Menemani kesedihan kepiluan Pak Jono begitu. Oke, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak yang lain begitu untuk mungkin menanggapi Pak Jono begitu kan. Untuk ya silahkan. Mungkin ada salah satu bapak yang lain ingin menanggapi cerita yang telah dibagikan oleh Pak Jono terlebih dahulu. Oh, Pak Isman sepertinya mengacungkan jari. Monggo silahkan Pak. Ya, saya bisa merasakan sih Pak, gimana rasanya ditinggal istri. Istri saya tuh dulu meninggal udah lama banget, tahun 65. Pasti tahu kan peristiwa itu dulu. Dulu entah kenapa saya sama istri saya tuh bisa-bisanya dituduh terlibat dengan PKI. Satu malam istri saya tiba-tiba diseret keluar dan nggak pernah terlihat lagi. Waktu itu saya cuma sama anak saya yang masih umur 2 tahun. Selang 2 hari giliran saya yang diseret, saya dipukuli, terus jadi ya gampangnya saya jadi tapol lah Mas. Sebelumnya untung anak saya udah tak titip ke mas saya. Saya jadi tapol lumayan lama, 15 tahunan lah. Setelah bebas, anak saya udah gede. Tapi dia rasanya seperti asing tuh sama saya. Karena nggak pernah tahu tuh bapaknya gimana. Terus akhirnya saya hidup sendiri. Anak saya tak titipin ke mas saya tadi itu. Sempat nikah. Tapi nggak sampai 1 tahun istri saya minta cerai. Soalnya dia nggak kuat jadi bahan kasan-kasan tetangga itu loh. Terus sampai sekarang saya nggak nikah lagi. Saya sekarang hidup sendiri, nggak sama siapa-siapa. Paling ngurusi sawah di rumah itu. Dan setahun belakangan udah agak nggak terurus, udah tua ya Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih juga sekali lagi kepada Pak Isman ya atas sharingnya, begitu kan sudah berbagi. Tadi bisa masih berkaitan ya dengan apa yang disampaikan Pak Jono, begitu kan ada sedikit kemiripan, begitu kan. Saya yakin apa yang Bapak Isman alami juga berat, begitu kan, dan membuat Pak Isman sedih, begitu mungkin. Yang cerita. Ya, boleh. Silahkan Pak Pradana. Gimana ya saya mulai? Saya itu kaya, cuma dan saya itu juga punya sebagai pengusaha itu
saya itu punya hubungan yang banyak dengan orang di luar. Bahkan sampai juga karena perusahaan saya itu perusahaan multinasional, saya juga punya banyak hubungan di luar negeri juga. Kan tetapi saya tuh akhir-akhir ini merasa bahwa gimana ya, hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya itu terasa hampa. Iya, iya. Dari dulu memang saya tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Bahkan dengan istri saya yang sudah ini 20 tahun yang lalu sudah meninggal. Bahkan dengan anak saya. Hanya saja hari ini saya tuh merasa kesepian. Walaupun saya itu dikelilingi oleh orang banyak. Makasih Pak Ronald atas berbaginya. Baik, sudah semakin terlihat ya Bapak-bapak bahwa di sini kita banyak memiliki kesamaan, tapi kita masih belum mendengarkan cerita dari Pak Siswanto. Dipersilahkan kepada Pak Siswanto apapun yang ingin dibagikan oleh Pak Siswanto, baik kabar akhir-akhir ini ataupun mungkin jikalau ada keresahan yang ingin dibagikan juga dipersilahkan untuk dibagikan. Monggo Pak Siswanto. Ya, saya itu ikut ini tuh didaftarin sama saudara saya itu, Ya Pak, baik. cucu dari mbah saya. Ya, pokoknya agak rumit lah. Ini pokoknya tadi katanya ya ben simbah ki duwe kanca no. Terus dia udah, terus saya disuruh ikut, terus tadi ini dihidupin sama anak-anak, tadi disettingin gitu. Saya sekarang tinggal sama saudara jauh lah, saudara jauh gitu. Oke, Bapak. Bagaimana dengan kabar putra-putri Bapak? Atau Saya itu nggak nikah mas, jadi dulu tuh tinggal tuh sama kakak, terus tinggal sama kakak, habis itu kemarin 2 tahunan tuh kakaknya meninggal. Nah, yang saya tuh nggak ada yang ngurus, terus keluarganya yang dari kakak itu ya nggak mau ngurus saya gitu. Terus kemarin baru setahun ini itu ketemu sama saudara jauh ini, terus diajak ikut gitu, ya udah ikut. Jadi saya juga sempat dibawa ke apa itu namanya psiko apa gitu, tuh disuruh ketemu gitu ya, saya ya datang manut-manut aja gitu ya, pokoknya terus terus di rumah juga nggak ngapa-ngapain, disuruh ikut ini biar punya teman gitu. baik, terima kasih atas berbaginya ya Bapak sekalian. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Bapak-bapak sekalian untuk saling menanggapi begitu ya, entah dengan mengafirmasi ataupun menyetujui ataupun juga mau berbagi lebih lanjut begitu. Saya persilahkan, mungkin salah satu ada yang ingin sukarela untuk berbagi atau menanggapi. Oke, baik, terima kasih Pak Jono, silahkan berbagi. Iya, Mas. Apa yang ingin Bapak bagikan? Ya, saya mau ini aja sih, cerita-cerita dikit. Sama Pak Isman mungkin ya, yang sama mirip lah ya Bapak. Boleh. Pak Isman ya Pak. Silahkan Pak. Ya, sedih ya Pak emang ini. Maksud saya aja yang baru 3 bulan ya ditinggal sama istri itu sedihnya masih ke bawah. Apalagi Bapak yang udah bertahun-tahun ya, sejak 60, 65 itu. Belum lagi ya, saya cuma kan kecelakaan, apalagi kecelakaannya bareng ya, masih ada kesempatan buat lihat istri di saat terakhir. Sementara Bapak yang ya, saya nggak bisa membayangkan sih Pak, betapa sedihnya Bapak pada saat itu, yang dimana situasinya juga nggak memungkinkan ya buat melihat istri untuk terakhir kalinya, ya kesempatan terakhirnya malah kayak gitu. Belum lagi ya, syukur sih, maksudnya saya walaupun masih ada anak yang jarang jenguk, tapi anak masih nafkahin juga. Wah, datang juga 1 kali sebulan. Ya prihatin sama Pak Isman ya, yang dimana anaknya itu seakan-akan lupa sama Bapak ya. Bapak juga nggak berani ketemu anak ya. Ya prihatin lah Pak, sama-sama sedih sih Pak. Saya nggak bisa bayang sih Pak, kalau jadi Bapak itu saya gimana.
Gini aja saya udah mikir mau mati, apalagi kalau kayak bapak. Bapak itu hebat sih, ya. Tetap semangat terus, Pak. Ya nek saya tuh ya Mas ya, apa ya, ya pengennya gini aja terus lah, ada temennya ya, ada temennya kemarin anak-anak, terus eh untungnya ini lagi nggak sekolah, jadi ya di rumah terus. Nah nek dulu kan kemarin 2019 tuh pada ke sekolah ya, pas siang tuh ya nggak ngapa-ngapain tuh ya, nggak enak lah di rumah sendirian gitu. Nah makanya ini tadi disuruh ikut dulu, itu suruh ikut ini ben ono koncone kowe engko nek bocah-bocah do sekolah, ben ono koncone iki melu iki wae ngono kuwi. Ya pengen punya teman aja Mas, dulu Baik. nggak pernah punya teman. Ya, ya, terima kasih Pak Iswanto. Berarti ini ya, Pak Iswanto sedang menginginkan ada teman nih. Ya, harapannya kan berarti kan Bapak di sini bisa menerima Pak Iswanto begitu ya, dengan apa adanya dan juga menjadi teman satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Pak Iswanto. Sekarang saya ingin mendengar dari Pak Pradana nih. Ya, sepertinya tadi sudah sejak lama tidak berpendapat ataupun menyampaikan pandangannya. Monggo Pak Pradana, saya kasih kesempatan. Bagaimana ya? Saya sendiri tidak bisa relate dengan keadaan yang lain karena saya sendiri juga tidak pernah mengalami hal-hal tersebut. Bahkan dengan meninggalnya istri saya tuh saya juga tidak merasakan apapun, karena dulu tuh itu juga karena saya menikah tuh juga karena untuk memperluas hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita ini sudah ada pada pertemuan ke-8 ya Bapak-Bapak ya. Dengan berat hati saya harus mengingatkan begitu ya, bahwa ini adalah pertemuan kita yang terakhir gitu. Dari tidak terasa ya sudah berapa bulan kita bertemu selama 8 kali tiap pekan gitu ya. Mungkin akan saya berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian gitu untuk mengungkapkan apa yang Bapak rasakan, karena sebentar lagi sudah kita cukupkan apa yang Bapak pikirkan, bagaimana Bapak-Bapak akan merencanakan begitu ya setelah Bapak keluar dari konseling kelompok ini yang telah kita lakukan, begitu ya kurang lebih ya. Saya persilahkan kepada salah satu di antara Bapak-Bapak sekalian untuk mewakili begitu ya, menyampaikan terlebih dahulu apa yang dirasakan. Ya, saya bisa selama mengikuti konseling ini saya bisa merasakan bahwa ada sedikit rasa senang bisa menyampaikan apa yang menjadi beban saya selama akhir-akhir ini lebih tepatnya. Apalagi orang-orang yang saya temui di sini itu orangnya baik-baik dan ramah-ramah juga, walaupun latar belakangnya memang sangat berbeda dari saya. Mungkin ada yang benar-benar kebalikan dari saya itu juga. Meskipun begitu, saya juga bisa merasa senang dengan membuat hubungan dengan orang-orang yang saya temui di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian atas segala hal yang sudah dibagikan begitu ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah sangat banyak sekali yang kita lalui, sudah banyak sekali yang kita selesaikan. Namun demikian masih banyak sekali yang harus kita hadapi begitu ya. Tantangan-tantangan tetap ada dan saya harap setelah melalui sesi konseling atau kelompok berbagi ini, kita semua sudah lebih siap dan lebih terbekali begitu ya untuk menghadapi masa depan masing-masing gitu ya. Masih ada banyak harapan, masih banyak ada kemungkinan-kemungkinan begitu ya, masa depan masih cerah begitu ya Bapak-Bapak sekalian. Semoga kita masih dapat dipertemukan apabila dipertemukan dalam kondisi yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat dan jauh lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Terima kasih sekali lagi dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.